Oke, hai. Perkenalkan, nama saya Iwan Agus Dharma Putra, NIM 25055551047. Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Udayana. Oke, jadi sebelumnya mohon izin saya menggunakan HP untuk merekam, dikarenakan kamera laptop saya tidak bisa digunakan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan algoritma atau langkah-langkah secara logika bagaimana sih kita melakukan penarikan uang di ATM. Oke, jadi di sini saya sudah membuat algoritma flowchart-nya. Dan di sini langsung saja saya akan jelaskan. Langsung aja ya. Oke, yang pertama, kita mulai. Kita mulai, mulai. Nah, setelah mulai di sini saya tambahkan variabel try atau variabel percobaan. Nah, jadi fungsi variabel try-nya dia ini akan mengecek berapa kali sih pin-nya ini akan di-input. Jadi di sini kita hanya akan batasi percobaan input pin sebanyak 3 kali aja. Jadi kalau sudah lebih dari 3 kali, dia pin-nya akan diblokir seperti itu. Maka dari itu saya bikin variabel try atau variabel percobaan. Oke, lanjut. Di sini kita minta user untuk menginput kartu ATM. Nah, baru kita cek nih, kartu ATM-nya valid atau tidak. Nah, ya biar usernya ini tidak memasukkan kartu sembarangan gitu. Oke, jadi misal nih, user memasukkan kartu mainan misalkan. Permainan dimasukin. Cek, oh valid atau tidak? Oh, ternyata tidak valid. Ya kali pakai kartu mainan gitu, mau narik. Oke, tidak valid, false. Dia akan langsung berakhir. Oke, karena kartunya tidak valid. Oke, misalkan kartunya valid nih, udah benar kartu ATM-nya. Kartu ATM Bank A. Oke, udah benar. Set true. Kemudian user akan diminta untuk memasukkan PIN-nya. Oke. Kemudian setelah dia memasukkan PIN, kita akan cek PIN-nya itu benar atau enggak nih. Kita cek PIN-nya. Set, misalkan PIN-nya 1234556. Terus si user menginputkan 165356. Nah, misalkan gitu. Nah, kan tidak valid tuh, salah PIN-nya. PIN yang benar kan 1234556 gitu. PIN-nya salah. Nah, kita tambahkan variabel percobaan atau variabel try-nya menjadi try sama dengan try plus 1. Jadi dia sudah melakukan percobaan sebanyak 1 kali. Nah, ini tangan kiri saya nih buat menjelaskan visual. Oke, jadi dia sudah melakukan percobaan sebanyak 1 kali ini. Oke, terus sistem akan mengecek nih, cek variabel try ini atau percobaannya ini sudah lebih besar atau sama dengan 3 belum? Karena dia masih 1 nih, percobaannya masih 1 nih, masih 1, berarti masih bisa nyoba lagi dong gitu kan. Masih bisa nyoba lagi, makanya false gitu. Jadi variabel try-nya ini masih 1 dan kondisinya itu mengecek apakah dia sudah 3, sudah lebih atau sama dengan 3 gitu. Karena dia masih 1 percobaannya, maka user dipersilahkan untuk menginputkan PIN-nya kembali. Oke, misal PIN-nya salah lagi nih, Set, cek PIN-nya, oh salah. Terus dia variabel try-nya akan ditambah lagi 1, jadi 2. Oke. Jadi di sini dia sudah melakukan percobaan sebanyak 2 kali. Terus akan dicek lagi. Ini variabel try-nya udah lebih dari 3 atau sama dengan 3 belum? Oh, ternyata masih 2. Berarti dia masih punya kesempatan lagi sekali aja. Kalau dia salah, ya kita akan lanjut ke kondisi berikutnya. Oke, jadi dia masih punya kesempatan lagi sekali aja untuk menginputkan PIN, karena ini masih 2. Oke, jadi masih 2, false. Input PIN lagi sekali. Wah, ternyata PIN-nya salah. Waduh. Ini dia antara lupa PIN atau ATM nyolong ini. Oke, jadi try sama dengan try plus 1. Jadi percobaannya sudah 3 kali. Oke, percobaan sudah 3 kali dan akan dicek oleh sistem. Ternyata sudah lebih besar sama dengan 3. Jadi percobaannya sudah 3 kali dan sistem sudah mendeteksikan bahwa pengkondisian ini hasilnya adalah true. Maka output yang dikeluarkan adalah PIN diblokir. Setelah PIN diblokir, maka selesai. Seperti itu. Selanjutnya, misal, itu kan tadi kalau dia sudah 3 kali masukkan PIN, terus semuanya salah. Misal, PIN-nya benar nih, PIN-nya sudah benar, 1234556. PIN-nya benar, kan masuk ke kondisi berikutnya, yaitu true. Jadi, karena PIN-nya benar gitu kan.
dia masuk ke menu utama, kemudian dia akan memilih penarikan tunai. Oke, dia memilih penarikan tunai. Oke, setelah dia memilih penarikan tunai, maka akan diminta untuk menginputkan nominalnya. Nominalnya berapa? Misalkan, nominalnya dia inputkan 500.000. Dia mau narik 500.000 gitu. Terus sistem akan mengecek saldonya dia ini ada di angka 500.000 atau di bawahnya. Gitu. Misalkan saldonya dia 300.000 aja, 300.000. Terus dia mau narik 500.000. Loh, lagi 200.000 dari mana? Ya kali goib gitu kan. Jadi sistem akan mengecek saldonya ini lebih besar daripada nominal belum. Karena saldonya dia 300.000, sedangkan nominal yang dia mau tarik adalah 500.000. Maka hasilnya adalah false. Maka dia akan memberikan output saldo tidak cukup. Seperti itu. Kemudian akan diminta dia akan melakukan penarikan tunai kembali gitu. Jadi setelah saldo tidak cukup, dia mau narik tunai lagi. Oke, dia mau narik tunai, kemudian dia input nominal. Nah, karena dia tahu sekarang saldonya tidak cukup gitu, 300.000 aja. Jadi dia lebih memilih untuk narik 200.000 aja. Seperti itu. Misal. Oke, sistem akan mengecek kembali. Saldonya ini udah lebih besar daripada nominal belum? Oke, karena saldonya tadi 30.000, terus dia menginputkan 200.000 sekarang, ya, 200.000, maka hasilnya adalah true. Karena saldo udah lebih besar daripada nominal. Saldonya tadi kan 300.000, terus dia narik 200.000, berarti hasilnya adalah true. Oke, sorry, tadi ada sedikit kendala eksternal di lingkungan sekitar. Jadi kita lanjut aja ya. Kita lanjutkan dari tadi sudah masuk ke nominal. Oke, nominal lebih kecil daripada limit. Ini akan kita cek. Oke, jadi tadi dia menginputkan nominalnya itu kan 200.000, sedangkan limitnya itu adalah 100.000. Seperti itu. Maka nominalnya ini lebih besar. Oke, karena dia lebih besar, jadi dia akan di false ya. Karena nominalnya itu lebih besar daripada limit. Hasilnya adalah false. Kemudian akan menghasilkan output melebihi batas. Kemudian dia masuk ke user memilih penarikan tunai kembali. Terus dia input nominal. Oke, karena dia saldonya 300.000, terus limitnya cuma 100.000, limit hari tersebut, maka dia inputkan 50.000 aja. Oke, dia inputkan 50.000, kemudian masuk ke saldo, masuk ke pengecekan saldo. Oke, saldonya tadi 300.000, kita cek nominalnya, yang dia masukkan adalah 50.000. Oke, valid. Lanjut ke nominal, pengecekan nominal dan limit. Oke, ternyata limitnya itu udah lebih kecil daripada, nominalnya itu udah lebih kecil daripada limit. Limitnya tadi kan 100.000. Terus dia nominalnya 50.000. Maka hasilnya adalah true. Oke. Karena nominalnya itu 50.000 dan limitnya itu 100.000 ya. Lanjut. Saldonya kemudian akan dikurangi. Jadi saldonya adalah 250.000. Karena udah ditarik gitu kan. Udah ditarik 50.000. Kemudian akan menghasilkan output uang itu keluar secara fisik ya. Kemudian akan ditanya lagi oleh sistem apakah dia akan melakukan transaksi lain atau tidaknya. Jika dia ingin melakukan transaksi lain, dia akan masuk ke menu utama lagi dan ya seterusnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian di sini false. Sorry, belum saya tambahkan ternyata. Nah, ini kondisi false-nya. Nah, jika dia tidak memilih transaksi lain, artinya dia udah selesai, akan menghasilkan output terima kasih. Oke, selesai. Terus end. Oke, sudah selesai. Ya mungkin di sini bisa ditambahkan lagi satu ya, yaitu proses di mana kartu ATM-nya itu keluar juga. Bisa ditambahkan di sini. Seperti itu. Oke. Selanjutnya mungkin di sini ada beberapa hal, bukan beberapa hal sih, lebih ke ada satu hal lagi, yakni di bagian, dua hal, yaitu di bagian ini, saldo, pengecekan saldo dan pengecekan limit. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit
hal yang mungkin bisa terjadi di lapangan, yang dimana semisal saldonya ini 200.000 dan nominalnya ini 200.000 juga. Nah, tapi biasanya setiap bank itu akan bukan meminta sih, ada peraturannya di mana saldonya itu tidak boleh kosong. Jadi penarikan itu tidak bisa mengambil semua saldonya itu. Jadi misal saldonya 200.000, nominalnya itu juga 200.000, maka dia hasilnya akan false juga. Seperti itu. Karena biasanya aturan bank tidak memperbolehkan menghabiskan saldo dari penggunanya gitu. Oke, selanjutnya di bagian sini akan saya jelaskan lagi sedikit ya. Yaitu di mana nominal lebih kecil daripada limit. Ini pengecekannya. Nah, misal nominalnya itu 200.000, terus limitnya juga 200.000. Nah, otomatis dia akan masuk ke output melebihi batas dong. Nah, itu. Ini tergantung aturan bank juga yang saya ketahui ya. Karena di soal juga diminta kalau nominalnya itu tidak boleh lebih besar atau sama dengan limit. Jadi nominalnya itu harus lebih kecil daripada limit. Itu kalau di soal ya, kalau nggak salah saya baca. Dan kalau secara logika, di beberapa aturan bank juga yang menerapkan sistem limit ini, tahu saya ini ya, itu nominalnya itu boleh ngepas banget sama limit. Jadi misalnya nominalnya itu 200.000 nominal penarikannya, terus limitnya juga 200.000, maka ada hasilnya true juga. Nah, ini tergantung dari kebijakan bank masing-masing gitu. Jadi kalau nominalnya ini harus lebih kecil daripada limit, ya udah, berarti logikanya seperti ini. Namun, jika aturan banknya dia memperbolehkan nominalnya itu sama dengan limit, maka logikanya akan seperti ini. Nah, logikanya itu seperti ini. Jika nominalnya 200.000 terus limitnya 200.000, maka hasilnya adalah true. Karena pas banget di limit gitu. Tergantung pada regulasi bank seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, jadi sekian saja untuk penjelasan saya tentang algoritma penarikan uang di ATM ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Dadah.